Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Yang jelas saya sedikit banyaknya akan berbagi, artinya mengenang, mengingat, memberitahu yang pasti di mana saya pada malam ini. Kebetulan saya ada di tempat yang namanya disebut Gunung Kemuliaan. Di mana Gunung Kemuliaan ini boleh dikatakan sedikit banyaknya tempat petilasan. Saya hanya sebatas memberitahu saja, sebatas sejarah bahwa ada seorang sosok, mungkin kalian sudah dengar, mungkin kalian sudah paham, mungkin kalian sudah tidak asing. Saya selalu menyebutkan dan mengatakan di mana sosok beliau adalah seorang spiritual, konon dulu secara dalam perjalanan melegendaris, di mana salah satu sosok beliau itu adalah, yaitu kita sebut adalah Bunda Ratu. Ya, saya ada di tempat Bunda Ratu. Itu ada kamar khusus Bunda Ratu, di mana di sini kalian lihat itu jalan tangga yang sangat tinggi, yang lebih ya ada kalau kita hitung 500 meter lebih ya. Dan saya berdiri di atas kediaman mau masuk yang namanya pintu gerbang ya. Ini pintu gerbang ya, kelihatan sobat ya. Ini pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbang di mana saya melihat banyak sekali orang-orang berdatangan, yang pasti suan, dalam arti kata mereka berziarah ke tempat kediaman di mana Bunda Kanjeng Ratu ini adanya di Pantai Selatan ya. Semoga saja dengan penyaksian kalian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya berbagi sedikit cerita kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dengan sedikit banyaknya kalian bisa menyimak, mengetahui. Ya, saya bukan berarti saya di sini akan mengungkap, tapi saya di sini sebatas menceritakan perjalanan pengalaman di mana ke tempat suannya ke Kanjeng Bunda Ratu Kido. Beliau adalah salah satu sosok Bunda yang kalau dikatakan ya, orang tua ya, orang tua kalau dikatakan yang selalu bisa menjadi suatu pandangan, pedoman, ayoman, nasihat. Artinya sebatas kita memberikan suatu jalan kehidupan ini untuk mencari keberkahan, sebagaimana mestinya kita untuk berpijak di alam semesta ini untuk bisa melakukan berbuat baik. Jadi sahabat, anehnya ya, bisa cerita sangat aneh sekali, bukan arti-arti kata aneh gimana ya. Jadi ini akar ini boleh dikatakan sedikit banyak kelihatan ya. Akar ini yang biar nggak bisa yang namanya, kita cerita dulu ya. Akar ini saking hebatnya sahabat, dia tidak merusak daripada tangga. Nah, anak tangga di sini ya, tangga di sini. Jadi akarnya ini sahabat bisa
miring, nah bisa berkelok ya, saking hebatnya. Jadi akar ini nggak tahu lagi yang namanya, setiap mereka ini kan ada suatu keajaiban yang sangat luar biasa, sehingga mereka ini mengerti artinya dia jalan kehidupan. Jadi artinya jalan tidak mau jalan yang biasa dilalui tidak mau diganggu ya. Ya artinya pohon dan seperti akar aja secara dalam gambaran hidup, dia tahu bahwa ini tidak layak, tidak bagus untuk bahasanya mengganggu daripada perjalanan orang ya. Jadi sama saja gambaran kita. Jadi kalau orang sudah hidup dalam perjalanan itu jangan sampai diganggu ya. Ini suatu tempat petilasan sahabat ya. Yang di sini ada disebut ada Mbah Pangeran Jaya Kesuma, Marangga Gading, Eyang namanya Khadratullah Mbah Rembang ya. Nah di sini memang ada suatu ikatan hubungan tautan, sehingga tempat beliau ini boleh dikatakan sakral yang tidak biasa, bahkan orang seperti mau semena-mena ya, artinya memberikan suatu boleh dikatakan suatu penjelasan, tidak, karena beliau ini boleh dikatakan memang tempat yang sangat-sangat tersembunyi ya, tidak banyak orang tahu, tapi ya itu tadi tergantung daripada tujuan manusia. Tapi yang jelas nggak ada ceritanya kalau kita selalu mendoakan silaturahmi ke tempat para leluhur, bahasanya ke tempat orang-orang dulu ya, sesepuh. Mereka berjuang demi untuk kepentingan orang banyak. Itulah jiwa-jiwa kesatria mereka yang harus patut kita contoh. Walaupun itu kita butuh proses waktu, tapi disitulah kita selalu mudah-mudahan tertanamkan yang namanya sifat-sifat kesadaran. Apabila kita sudah menanamkan sifat kesadaran itu, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan diberikan suatu yang namanya kekuatan ya, baik secara kekuatan secara lahir maupun batin, maupun untuk kekuatan secara langsung yang tanpa kita sadari. Justru itulah sahabat ya, inilah saya mendatangi kediaman petilasan Bunda Kanjeng Ratu Nyuruh Kidul yang ada di pantai selatannya. Ya mudah-mudahan kalian nanti akan tahu, akan paham. Ya, kita lihat gimana tempat petilasan mereka yang lakukan tempat kamar Bunda Ratu. Ayo. Ini. Nah, jadi banyak sekali orang ketika bahasanya kesulitan kehidupan, ketika menjalani kehidupan, mungkin mereka tadinya bahasanya boleh dikatakan ceroboh, lalai, lupa. Ketika menjalankan kehidupan, boleh dikatakan sedikit banyaknya tadinya bahagia, mudah, ketika waktu berjalan mereka menemukan suatu kesulitan. Disitulah melalui teguran, walaupun itu sebuah petunjuk, melalui secara batin yang ada, secara nyata saya rasakan itu jelas-jelas ada giringnya.
ada giringan, suatu giringan yang berarti itulah suatu kemujizatan yang Allah berikan melalui petuah daripada kekuatan-kekuatan para leluhur, khususnya daripada Bunda Ratu Nyi Rokido, karena beliau itu penguasa segala yang ada di pantai selatannya. Untuk itu sahabat, mudah-mudahan keberkahan selalu sama kita, keriduan selalu sama kita, keselamatan menjadikan suatu pedoman yang paling utama. Itu saya pamit. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.